ala kulli muslim amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, para sayyid, para syarifah, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat para kiai, para asatid, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pimpinan Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat, yaitu Kiai Haji Muhdi, Kiai Haji Muhdi, tidak ada panjang, hanya Muhdi ya. Kiai Haji Muhdi, ini kawan saya nih dari dulu, insyaallah. Yang saya hormati para ketua RT, ketua RW, ya para undangan, tokoh-tokoh masyarakat, ya para hadirin, hadirat, para wali santri, para santri, yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini, di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekarang ini sudah jutaan umat Islam berkumpul di satu tempat yang disebut Ka'bah atau Mekah. Kenapa mereka berbondong-bondong, beramai-ramai pergi ke Mekah? Mereka pergi ke Mekah karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Suatu hari Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Sahabat, manil kayyis? Siapa orang yang cerdas?" Kata sahabat Nabi, orang yang cerdas, orang yang punya duit, dibelikan tanah. Kalau zaman sekarang ya, dibelikan tanah, dibelikan rumah, perumahan, kontrakan, dibelikan mobil. Untuk apa? Ditabung, simpan di bank, untuk nanti masa depan anak-anak. Ini kata sahabat. Kata Nabi, bukan. Itu bukan orang yang cerdas. Orang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas, yang punya harta dipikirkan, digunakan untuk akhirat. Ditabung nih ke Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat untuk anak yatim, ditabung ke masjid, disumbangkan ke fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang jompo yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Ini orang cerdas. Termasuk juga orang yang pergi ke haji, itu orang cerdas. Kenapa? Karena duitnya digunakan untuk jalan Allah, untuk akhirat. Bukan murah-murah Pak Bu, haji itu. Sekarang kurang lebih 50 juta hanya untuk pergi ke Mekah. Yuk Bu, sekarang andaikan ada orang beri ibu duit 50 juta. Ayo, sekarang ada orang ibu diberi 50 juta, yang dipikir apa Bu? Haji, apa HP, apa mobil, apa motor? Jujur, jujur. 50 juta diberi. Dipikir pertama kita apa? Beli PCX 30 juta, iPhone Pro Max 14 yang second 20 juta. Itu dipikir kita. Sepeda listrik. Makanya mereka orang-orang yang ke Mekah itu orang-orang cerdas. Bapak ibu kalau udah punya duit, biar ikut jadi orang cerdas kayak mereka. Yang dipikirkan akhirat, daftarlah haji, daftarlah umroh. Kenapa? Belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan muslim sempurna, belum dikatakan orang kaya kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Yang artinya kata Allah, perintahkanlah kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah, ya'tuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Saya Bu, Pak, haji pertama kali tahun 2008 dengan Habib Toha Al-Jufri. Pakai bis 2 hari 2 malam. Saya ke Mekah pakai bis. Bisa tuh? Dari Pontianak bisa pakai Mekah pakai bis. Mana bisa nyampe Jokat Tebor Farid? Bukan dari Pontianak, dari negara Yaman. Kebetulan dulu saya dengan Bib Toha itu mondok di Yaman. Akhirnya haji pakai bis. Haji pakai bis masih enak. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad? Berhari-hari beliau kepanasan, kedinginan, bahkan diriwayatkan ada sebagian ulama nyampe ke Mekah 1 tahun baru nyampe ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah,
berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan badan, jangankan harta, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu yang mampu cepat, yang udah punya duit. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah tidak nyebut bu yang wajib haji orang kaya, tada. Yang Allah wajib orang yang Allah bilang, yang Allah sebut bukan orang kaya. Yang Allah sebut dalam Al-Qur'an yang wajib haji orang mampu. Kenapa? Orang kaya dengan orang mampu beda. Contoh, ibu mampu beli sepeda listrik. Apakah ibu kaya? Orang punya sepeda listrik kaya? Ibu paling cuma mampu beli sepeda listrik, tapi tak mampu beli mobil. Kalau orang kaya, mampu dah beli mobil. Beli apa pun mampu. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran yang wajib haji orang mampu. Kenapa? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apalagi orang kaya. Iklan Aqua dengan kopi cap obo. Kopi cap obo lah Bang Dul. Mana pula sepan situ Jawa Mat sini ya? Oh, ngapain gini Pak ya? Saya biasa kalau ceramah tuh bu ya, ada kipas biasanya. Di tempat lain melas jadi nak kena ambil kipas di Muhdi. Tahu saya bawa dari rumah kipas. Di rumah saya tempat butik. Maaf di gurau di. Cuma kalau ada keluarkan di panas ji, melo tergerik buri. Dikira tak berkeringat apa ceramah di. Nah, jadi yang wajib haji itu orang mampu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 300-400 juta. Haji yang cuma 50 juta tak mampu, betul? Mampu beli mobil buka bungkus 300 juta. Haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah motor sampai bersusun 3 buti. PCX, NMAX, Supra, umroh yang cuma 28 juta tak mampu. Saya haji kedua kali. Haji kedua kali tahun 2018. Pada waktu itu saya jadi petugas haji. Ya, itu ketika saya mengisi manasik haji. Masya Allah, di sini nih orang sini nih mirip dengan pohon langsat. Tahu pohon langsat? Buah langsat tuh nggak jatuh kalau nggak diguyur. Begitulah orang sini. Kalau nggak diomel-omel tak keluar kipas. Maaf Ji Mohdi ini kawan saya udah tahu dari udah sering nggak ceramah dengan Ji Mohdi. Tapi ini kipas gelas. Ibu tuh jangan ketawa, Bu, jangan ketawa. Nanti rumah bilang ada kipas 2 butik 3 butik, ambil sebutik kirim ke pesantren nih biar pahalanya ngalir. Ngerti Bu? Cuma ketawa, ketawa. Nanti giginya rongak baru tuh rasa. Nak kualat. Nggak itu? Udahlah kalau tak hidup. Ada yang punya kipas gak? Teh, kipas teh. Ojek, bilahi ojek teh. Nah, lanjut. Udah enggak apa-apa kalau udah hidup. Tapi sebenarnya ada kipas, Bu. Pak, ada kipas itu kalau kipas nggak bisa rusak-rusak. Nih, kalau Bapak Ibu pingin nggak? Kalau punya kipas yang dari kertas tuh yang begini, itu kan cepat goyah. Kalau kita pakai kan goyah kan? Pakai sampai setahun goyah tuh kipas. Pingin nggak kipas itu nggak goyah? Gampang. Cara pakai juga tak goyah. Pegang kipasnya kepala begini, nggak goyah. Paling kepala lepas. Jadi saya haji kedua kali tahun 2018 jadi petugas. Pada waktu itu saya ngisi manasik. Manasik ini Pak Bu, bimbingan haji. Setelah saya ngisi manasik, bimbingan haji, nak balik, ini datang suami istri pergi ke saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya nak ngundang Pak Ustadz. Iya, acara apa? Acara walimatus safar Pak Ustadz. Selamatan haji saya dan istri ini. Oh ya siap Pak. Mana rumahnya? Di Juruju Pak Ustadz. Ketika saya berangkat ke gang dia, nyampe depan gang, Masya Allah. Di depan gang nih Bapak Ibu, rumahnya cantik-cantik rumah orangnya. Satu komplek di rumah cantik rata-rata. Di depan rumah itu ada orang berdiri. Saya tanya, Pak, rumah si Fulan di mana? Oh, rumahnya di ujung Pak Haji. Ujung, rumah paling kecil pokok di ujung. Ketika saya nyampe, betul-betul di ujung tuh.
rumah kecil, bukan tipe 36, di bawah tipe 36. Udahlah kecil, rumahnya dari triplek, kulitnya itu kelupas. Saya masuk ke dalam, saking kecilnya rumah, itu yang hadir dalam situ tak nyampe 10 orang. Ruang tamunya kecil. Hidup, alhamdulillah. Jangan diuing-uingan, ditarik, jangan disuing-suingan. Nah, maju kan? Alhamdulillah, seduh, enak yuk. Ini tak bunyi tak bagus sih pasti. Ini bunyi tak ada didit kredit nih. Makanya mau didit kredit. Kalau satunya bunyi tak bagus tadi, maka rusak karena diminjam bunyi jam minjam. Kalau di rumah saya cantik nih, pas saya 4 buti bunyi cantik nas lunas. Akhirnya saya pergi ke rumah dia nih. Masuk rumah dia, rumahnya kecil bapak ibu, terbuat dari triplek, dinding triplek itu kelupas. Saya masuk ke dalam, ruang tamunya kecil yang diundang tak ramai, tak nyampe 10 orang. Saya noleh ke pintu, nampak di seberang rumah dia nih, di gang, di seberang ini ada rumah tingkat 2, mobil 2 putih. Saya tanya, maaf itu rumah siapa cantik? Itu ada orang depan saya, rumah saya Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak udah haji berapa kali? Belum Pak Ustadz. Udah. Umroh berapa kali? Belum Pak Ustadz. Astagfirullah. Umur berapa Pak? 62. Tak malu mobil 2 putih bersusun ke depan rumah anak haji. Setelah saya ceramah sebentar makan saya panggil nih bapak ibu suami istri. Pak Bu, maaf saya nak nanya. Bapak haji ini biaya seorang atau dibiayakan orang? Saya haji berdua dengan biaya seorang. Mohon maaf Pak, Bapak dapat duit dari mana? Sampai saya nanya gitu. Ini sebenarnya tak boleh nanya gitu tuh yuk. Apa hak saya nanya? Ini bahasa kata orang Arab namanya fudul. Tahu fudul? Fudul itu pingin tahu urusan orang. Kepo. Nah kata budak sekarang kepo. Fudul, pingin tahu urusan orang. Ada orang jalan lewat depan rumah dia. Kemana Pak? Ke pasar. Beli apa? Ikan kembung. Kembung apa? Kembung putih. Di mana? Di pasar Kuring. Berapa sekilo? Ini namanya fudul Bani Israel. Suka nanya terus. Tak bagus nih orang fudul tak bagus. Ini ada cerita ada orang fudul kepo pengen tahu terus. Suatu hari di pasar Kuring, kecil lah pasar Kuring nih. Ada orang ramai berkeliling. Ini ada orang fudul kepo pengen tahu terus. Ada apa tuh? Ada apa? Kena orang tak diberi jalan. Dia mau lihat apa yang terjadi. Ada apa? Tak beri. Ada apa? Tak beri. Akhirnya cari akal. Dicari akal biar orang buka jalan, biar dia bisa lihat apa yang terjadi di tengah itu. Awas, aku bapaknya. Baru orang beri jalan. Oh kau bapaknya. Sekali dilihat anak kera mati. Anak kau tuh mati. Ini gara-gara fudul. Ya. Maka tak boleh fudul, tak boleh kepo. Saya termasuk fudul kepo. Saya tanya, mohon maaf Pak, Bapak biaya haji dari siapa? Dari kami seorang Pak Ustaz. Dapat duit dari mana Bapak? Sampai saya kerja Pak Ustaz. Saya tiap hari kerja beca. Istri saya jualan sayur di trotoar. Bukan di warung resmi, di trotoar yang kadang-kadang diusir dari Satpol PP. Kami tiap hari berdua Pak Ustaz nabung. Kadang nabung 20.000, 30.000, 50.000. 15 tahun kami nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah. Rela lebaran kami tak beli baju baru. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah ke Mekah. Yang udah punya mobil tak malu ke yang belum ke Mekah? Yang motornya di rumah 3 buti 4 buti tak malu ke? Yang HP-nya iPhone Pro Max harga 30 juta tak malu ke tapi belum ke Mekah? Ini contoh untuk kita semua. Ada lagi, ini cerita saya lagi nih Bapak Ibu. Kenapa saya banyak cerita tentang haji? Karena saya alhamdulillah haji 3 kali. Ya umroh tiap bulan Bapak Ibu. Maka saya paham. Kadang-kadang orang ini saking ngesoknya kalau udah haji di sini dia ditulis haji sekali ditulis Abu Bakar. Kalau haji 2 kali Abu Bakar. Saya 3 kali berarti Abu Bakar. Kalau haji 10 kali itu Haji Muhyiddin tukang bubur. Ocik gurik-gurik nyoy. Jadi ada kisah nyata lagi nih. Saya punya kawan Bapak Ibu. Ini asalnya tidak kaya, biasa aja dia. Lalu dia main perumahan, mulai dari 5 butik bangun 10 butik, sekarang udah ratusan butik. Kawan saya ini. Ketika udah naik daun kaya, ini dulu nih kejadiannya. Ya tahun 2007-an gitu ya. Ketika udah kaya saya bilang ke dia, "Bang,
yuk dengan saya. Haji plus pun abang mampu. Paling sedikit umroh. Apa dia jawab, Ustaz? Dari dulu saya punya cita-cita, Ustaz. Kalau saya kaya, saya ingin beli mobil Honda Jazz. Itu cita-cita dia dari bujang. Kalau kaya bukan ingin haji umroh, ingin beli mobil Honda Jazz. Akhirnya betul-betul lah dibeli mobil Honda Jazz. Dapat berapa tahun? Punya duit, dia daftar haji plus dengan istrinya lewat travel dari Jakarta. Pada waktu itu berdua 150 juta berdua. Sekarang tidak bisa. Sekarang daftar haji plus kalau bapak ibu mau berangkat tahun ini itu murah. Saya jual 350 juta langsung berangkat. Mahal juga Ustaz, tidak ada yang murah sedikit. Ada yang murah? Ya 3.000 pakai sepita. Nyebrang ke Lampung. Mau yang murah-murah. Ya. Akhirnya dia pun daftar haji plus berdua dengan istrinya lewat travel dari Jakarta. Sebelum berangkat dia undang acara kayak gini, acara selamatan haji. Saya diundang ceramah. Setelah udah acara selesai dapat 3 hari, dia dengan istrinya berangkat ke Jakarta. Apa yang terjadi? Nyampe Jakarta, balik age ke Pontianak. Ngapa? Ditipu travel. Tak jadi berangkat. Dapat berapa bulan punya duit age, daftar umroh berdua dengan istrinya lewat travel lain dari Jakarta. Berangkat Jakarta, nyampe Jakarta, balik age ke Pontianak. Ngapa? Ditipu age. Nyaman kau ketemu dengan saya, Pak Ustadz. Ngapa saya seakan-akan oleh Allah saya dipersulit, Pak Ustadz ya? Padahal saya ini ingin memenuhi panggilan Allah, tapi seakan-akan oleh Allah dipersulit. Saya bilang, itulah abang. Ketika abang udah kaya punya duit, bukan langsung memenuhi panggilan Allah, tapi langsung memenuhi panggilan nafsu, langsung memenuhi panggilan dunia. Sekarang oleh Allah abang dipersulit karena abang telah mempersulit jalan Allah. Jadi saya gimana Ustaz? Nanti malam bangun dengan istri, sholat taubat, menangis kepada Allah, berjanji kepada Allah, betul-betul ingin langsung kalau punya duit langsung mau dipanggilan Allah. Alhamdulillah sekarang udah haji, udah umroh 2 kali dengan saya, Bapak Ibu. Om masih hidup. Ya, makanya Bapak Ibu yang punya duit cepat, hati-hati. Nabi Muhammad sangat keras. Apa kata Nabi Muhammad bagi orang yang udah punya duit tapi kamu haji, kamu umroh? Apa kata Nabi? Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa udah punya duit tapi tak mau berangkat haji. Kadang-kadang ada orang ditanya, Pak, kenapa tak berangkat haji? Ini sponsor apa lagi, iklan apa lagi ini? Sini iklan. Pokok kalau ada iklan saya tetap tidak lanjut ceramah selesai iklan, karena saya tahu ibu-ibu tidak lihat saya, lihat meja. Tidak pernah lihat meja. Daripada lihat meja, lihat artis dari India jauh-jauh Sahrukan, jauh-jauh dari India datang ke sini. Udah, ayo. Apa nih? Kosong. Tajam. Minum, tuang. Maaf Ustaz, gurau. Bukan apa kalau udah ada gurau nanti Bapak Ibu ngantuk, betul tak? Kalau ngantuk bukan dapat ilmu, dapat air liu 1 gelas. Iya, kalau air liu burung walet 1 kilo 15 juta. Air liu Bapak Ibu sekilo, siapa nak beli? Alhamdulillah. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Nah, lanjut ya. Dah lihat nih Sahrukan nih. Dah, enggak jaya saya Sahrukan dari India. Enggak bisa saya dia. Kata siapa? Dilneye kaha hedilse. Muhammad ho gaye tumse. Nei joti sele. Kudu marai berjahe cabe tahi tahu tempe tayo. Tak jaya dia. Saya kalau di medsos Bu, kalau mau ngikuti Instagram saya, TikTok atau YouTube, tulis ya Ustadz Sahrukan. Istri saya namanya Ustadzah Sahrini. Nah, jadi ketika saya nanya ke istri saya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya pernah nanya Bu, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab Bu, cuma tangannya begini. Tak berani sih Pak, takut Pak. Begini ya tangannya. Dah tahu sama macam-macam nak kawin lagi, ngerti Ji? Ji Muhdi, istri cukup 1 Ji, dengarkan. Istri berapa Bu? Istri cukup 1. 1 di Satan, 1 di Sungai Dawi, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang, 1 jangan banyak-banyak. Tidak ada tisu tadi. Untung aku bawa tisu. Tahu dah aku dah. Kalau tidak ada tisu kok cadangan. Aku ini udah pengalaman dah udah. Dah, lanjut kita ya.
Jadi kata Nabi Muhammad, man indahu zadun wa rahilatun, barang siapa udah punya duit cukup untuk haji tapi tak mau berangkat. Kadang-kadang ada orang nggak mau berangkat haji, mohon maaf, ini biasa dalil atau alasannya pegawai, biasa pegawai. Kalau tanya bapak ngapa tak berangkat haji, nanti ya Pak Ustaz nunggu pensiun, kata dia. Ada nih pegawai ini biasa nih, nunggu pensiun. Alhamdulillah, makasih banyak. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi bos tisu. Kalau punya pabrik tisu aja. Sampai mana tadi Tuhan? Nih mohon maaf, kadang-kadang nih alasan pegawai negeri biasa nih. Saya pernah nanya, enggak semua. Saya pernah nanya pegawai negeri, Pak, kenapa Bapak enggak haji? Nanti ya Pak Ustadz nunggu pensiun. Iya kalau masih hidup, kalau di pensiun kan mereka mencabut nyawa, nah kemana? Ada lagi biasa pengusaha muda, masih muda tapi udah kaya. Saya pernah tanya nih pengusaha muda, Bang, kenapa enggak haji? Aduh Pak Ustadz, bukan apa, saya ini masih muda Pak Ustadz. Takut-takut nanti datang dari Mekah masih suka main perempuan, masih suka ke diskotik Pak Ustadz. Nanti jangan nunggu agak tua-tua Pak Ustadz. Bukan gitu, walaupun kau masih muda, berangkat jalur ke Mekah. Siapa tahu nanti di Mekah oleh Allah dibukakan hati, diberi petunjuk, diberi hidayah, hingga jadi Pak Haji yang bagus. Ada juga orang biasa ditanya, Pak, ngapa tidak berangkat haji? Pak Ustadz, saya kemarin punya kawan, itu ketika dia haji Pak Ustadz, ketika dia tawaf di Ka'bah, saking ramainya orang, dia tak sengaja terjatuh Pak Ustadz, lalu terinjak-injak orang sampai mati nih Pak Ustadz. Makanya saya takut Pak Ustadz, takut mati. Ada orang takut haji, takut mati. Alhamdulillah saya haji 3 kali, umroh enggak tahu. Kemarin saya coba hitung-hitung, hampir kurang lebih 48 kali lah. Tiap bulan saya ke Mekah. Alhamdulillah tak mati, malah tambah ganteng. Sebenarnya yang pantas mati kan saya nih. Tanya nggak mati, makanya jangan takut. Kalau waktunya mati di mana pun mati. Contoh Bapak Ibu mungkin ada nggak pernah dengar berita nggak, tangga keluarga yang tak sakit tiba-tiba dapat berita dia mati, ada nggak? Ada nggak orang sakit 3 tahun tak mati-mati, ada nggak? Kenapa belum aja? Ini contoh pondok pesantren nih, pondok pesantren. Kemarin ada orang nih nak mundurkan anak di pesantren saya. Ya rumah saya Bapak Ibu mungkin belum tahu, rumah saya di Al Jihad di Sungai Jawi, belakang Mitranda. Tahu Mitranda? Belakang. Alhamdulillah santri saya sekarang doakan baru ada 600-an. Besok malam ada imtihanan juga di pesantren kakak saya Al Husna Parilanas. Tahu Parilanas itu pesantren kakak saya nomor 1. Kakak saya nomor 2 buka pesantren Darul Falah di Parit Gado. Adik saya bungsu buka pesantren Baitul Mubarak di Kalimas Bunggor. Jadi sampai mana tadi ceritanya? Sampai apa tadi? Sampai masih ingat apa cerita tadi? Santri mondok. Nah, ini bukti kalau ajal dimanapun, ya kalau udah ajal dimanapun mati. Jadi ada orang datang ke rumah, Pak Ustadz, anak saya mau saya mondokkan, datang Pak Ustadz. Oh iya silahkan. Berapa uang pendaftaran? Pendaftaran 5 juta. Di sini berapa sih? Gratis. Uang bulan? Gratis. Tapi ada yang bayar. Berapa sebulan? 200 dibagi 30 hari, berarti per hari 7.000. Makan berapa kali? Makan 3 kali, berarti 1 hari 7.000 dibagi 3, berarti 2.300 setiap kali makan. Ibu kalau pergi ke warung nasi 2.300 dapat apa Bu? Dapat parkir. Masya Allah Ji Muhdi, sebulan 200.000, per hari berarti 7.000 dibagi makan 3 kali. Tapi alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Yang bayar 7 orang, santrinya berapa jumlahnya? 30 lebih. Tapi alhamdulillah hidup semua ya. Itu berkah, itu namanya berkah nih Bu ya. Santri saya 600, yang gratis 127. Ya, uang masuknya 5 juta, uang makannya 380, makannya 2 kali 1 hari. 2 kali itu Ji. 2 kali. Ini Masya Allah 3 kali ya Ji Muhdi. Allah. Wali Cimudi Bu, keramat Cimudi ini Bu. Nanti antar ke sompon Cimudi Bu, minta aing Bu. Tapi jangan lupa kalau minta aing acapis Bu, salam itu. Salam tuh ada nempel-nempel Bu, bukan apa corona bahaya Bu, corona bahaya. Ngerti? Nanti bapak-bapak kalau habis acara mau salaman dengan saya, tak boleh salaman langsung. Kenapa? Takut corona nular. Caranya bagaimana biar corona tak nular? Cara salamannya harus pakai lapis. Ini Bu. Lapis harus tebal, tak boleh tepes.
Kalau 10.000 tembus bu corona bu. Enggak apa-apa Pak Ustadz, 10.000 barokah. Bukan barokah, berokai. 10.000 barokah. Nah, akhirnya datang ke rumah saya Pak Ustadz. Saya nak modalkan anak saya Pak Ustadz. Berapa uang mendaftar 5 juta? Siap Ustadz insya Allah. Nanti 2 minggu lagi saya antar ke Al-Jihad pesantren Pak Ustadz. Siap. Dapat berapa hari dia nelpon. Pak Ustadz maaf, anak saya tak jadi mondok. Oh ngapa tak jadi mondok? Barusan saya nonton di TV One Pak Ustadz, di pondok pesantren Gontor ada satu santri meninggal dunia dikeroyok kena kawannya 12 orang. Ada kan kemarin viral? Terus apa nama Bapak Ibu tak jadi mondok? Takut Pak Ustadz, takut anak saya kejadian gitu dikeroyok sampai mati di pondok. Jadi anak saya tak jadi mondok. Oh oke. Sekarang saya tanya, Pak, Bu, kalau anak Bapak Ibu ndak mondok diam di rumah, ndak mati ke? Abu, ayo Pak, anaknya ndak mondok diam di rumah, ndak mati ke Pak? Hidup 1000 tahun gitu. Kalau udah waktunya mati, di mana pun mati. Saya mondok 15 tahun dengan Bitoha, alhamdulillah masih hidup. Karena belum ajal, makanya jangan kita takut. Apa kita takut kalau meninggal di Mekah? Bahkan Nabi Muhammad bilang, orang yang meninggal di Mekah mati syahid, orang mati syahid balasannya surga. Ada juga orang kadang ditanya, Pak ngapa tak haji? Tak sempat Pak Ustadz sibuk. Ngapa tak umroh? Tak sempat. Yang muda-muda yang suka maksiat, ngapa ndak bertobat? Tak sempat Pak Ustadz. Hati-hati ya, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malam ini malaikat tidak sempat, rajin-rajinlah sholat, daftar haji umroh, cepatlah bertobat. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Man indahu zadun wa rahiyatun malam yahujja. Barang siapa udah punya duit cukup untuk haji tapi tak mau berangkat haji, apa kata Nabi? Fal yamut, mati saja kamu. Nabi yang bilang tuh, yang udah kaya punya duit tapi tak mau berangkat haji umroh, kata Nabi fal yamut, mati saja kamu. Kalau bahasa Pontianak agak kasar sedikit, falyamut, mati jaga kau, agak kasar sedikit. Ini Nabi bilang, falyamut, mati saja kamu yang udah punya duit tapi tak mau berangkat haji. Insya Yahudian, wa insya Nasranian, tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasoro. Artinya orang yang udah kaya, mampu, punya duit tapi tak mau berangkat haji, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, ayo daftar haji, daftar umroh. Mungkin ada yang punya mau umroh dengan saya, insya Allah bulan Agustus saya berangkat. Ya tanggal 10 Agustus, tanggal 27 Agustus. Ya paket 9 hari, yang 9 hari 29.500.000, yang paket 12 hari 31 juta. Ayo silahkan yang mau umroh. Ya saya doakan mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Yang merasa tak berduit jangan berkecil hati. Yang merasa tak berduit jangan sedih. Tak boleh ngomong gini Pak Ustadz, nggak mungkin saya nyampe ke Mekah Pak Ustadz, untuk makan sehari-hari tak cukup apalagi nyampe ke Mekah, tak mungkin. Tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Kan ada pepatah mengatakan tuh, banyak jalan menuju Roma ada siapa? Jangan ubah. Ya ubah. Ya kita ini orang Islam, ubah ya. Banyak jalan menuju Mekah. Biasa orang Madura nih suka berubah-ubah aja. Suka berubah-ubah dia. Astagfirullah, purala. Masya Allah, masalah. Coca-Cola, coca-cola. Suka diubah-ubah. Coba bulan-bulan tuh, bulan Arab. Padahal bulan Arab diubah. Ya, Ramadan. Sebelum Ramadan apa? Bulan Recep. Rebe. Syaban dibilang bulan Rebe. Bulan Ramadan bulan Pasah. Bulan Syawal Sabel. Sekarang kekepe masih gobe. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ngomong gitu. Yang merasa miskin tak berduit jangan berkecil hati. Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Kun fayakun, sampai. Bisa jadi nih contoh. Bisa jadi nanti kalau kata Allah sampai pasti sampai ke Mekah. Bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu balik dari acara nih, balik tiba-tiba di tengah jalan ketemu bungkusan warna hitam. Rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecah, agak hangat lagi itu, bau-bau sedikit lagi. Jangan dibuka, juga Bapak Ibu, selain kita tadi haji ke Mekah, ya enggak kalah pentingnya kita juga berziarah ke makam Rasulullah di Madinah.
Apa kata Nabi Muhammad? Man hajja wa lam yazurni faqad jafani wa man zarani maitan faqad ma zarani hayyan. Yang artinya barang siapa pergi haji ke Mekah tapi dia tidak ke Madinah, dia tidak berkunjung ke makamku, berarti dia telah berpaling, telah menjauh dariku. Wa man zarani maitan faqad ma zarani hayyan. Yang artinya barang siapa berkunjung kepadaku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku masih hidup. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mudah-mudahan sampai ke Mekah, jangan lupa juga berkunjung ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita ziarah ke makam Nabi, tidak ada gunanya kita tiap malam Jumat baca serakal nangis-nangis, ya Nabi salam alaika. Tidak ada gunanya kalau kita tidak hormat, bahkan kalau kita benci kepada keturunan Nabi para habaib, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Sekarang mohon maaf, sekarang orang udah banyak berani kurang ajar kepada para habaib. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sekarang nonton medsos, TikTok, YouTube, Facebook, banyak lewat orang yang berani jelek-jelekan, kurang ajar kepada para habaib. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu udah yang sudah termakan medsos, hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Alaman adana sabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang artinya barang siapa yang menyakiti keturunanku para habaib, barang siapa yang mencaci keturunanku para habaib, berarti dia telah kurang ajar kepadaku. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sangat keras. Apa kata Nabi? Man mata wa man mata wa man mata. Oh, ada? Man mata wa maktubun baina ainihi ayatun min rahmatillah. Ya. Man mata ala budi ali Muhammad, kata Nabi. Hadisnya. Man mata ala budi ali Muhammad mata wa maktubun baina ainihi ayatun min rahmatillah. Yang artinya barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia benci kepada para habaib, maka dia meninggal dunia di dahinya. Di sini ini Bapak Ibu tertulis wa maktubun baina ainihi, tertulis ayatun min rahmatillah. Dia terputus dari rahmat Allah, tidak akan dapat ampunan Allah, tidak akan masuk surga, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu ingin dapat barokah, hormati para habaib, cintakan anak kita kepada para habaib. Insya Allah kalau kita cinta kepada para habaib cucu Nabi, kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tak Sayyid Sarif yang mondoli? Alhamdulillah, masya Allah. Ya, berapa orang Ji? Ada 2 orang, alhamdulillah. Iyi ada 2 orang di sini. Di pesantren saya, alhamdulillah, Sayyid Iyi dengan Syarifah ada 40 orang. Termasuk juga diantaranya pernah mondok pesantren saya, Habib Rehan. Nah, itu alhamdulillah juga dulu mondok pesantren saya. Ya, itu kita hormati para habaib. Sekarang ini mohon maaf, banyak aliran-aliran yang benci kepada para habaib. Di antaranya orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan Habib itu tidak ada, keturunan Nabi itu terputus karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Hati-hati Bapak Ibu, ini orang Wahabi. Mereka mengatakan bid'ah syirik, baca serakal bid'ah karena tidak ada zaman Nabi, maulid Nabi bid'ah, tajim robuh bid'ah, tajim merah putih bid'ah, robok-robok bid'ah. Semuanya yang melakukan robok-robok, baca serakal bid'ah, haram masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Ini hati-hati, ini orang-orang Salafi Wahabi. Mereka mengatakan maulid Nabi itu haram karena zaman Nabi tidak ada maulid, di zaman Nabi tidak ada baca serakal, di zaman Nabi tidak ada tajin perabote, tajin romu, tidak ada. Kalau Bapak Ibu ketemu orang ini, orang Salafi ini, gampang Bapak Ibu, gampang. Nanti Bapak Ibu tanya, Bang, ya, kenapa Abang ngata apa itu bid'ah Bang? Oh, bid'ah itu tidak ada zaman Nabi. Oh gitu Bang. Terus kalau tidak ada zaman Nabi apa kan Bang? Dibuang, tidak bisa dipakai, dibuang, tak usah dipakai. Oke, sekarang saya mau nanya, Abang ada dari zaman Nabi? Tidak ada. Berarti Abang enaknya Bang, dibuang Bang supaya kepuas. Karena Abang bid'ah. Ini macam-macam sekarang. Kemarin juga ada viral, lama dah. Nih aliran-aliran macam-macam. Ada orang ngaku Nabi. Ada orang ngaku Nabi, namanya Nabi Subarjo. Saya nih Bu, datuk saya, kalau datuk saya dari Abah itu asli dari Demak, Jawa Tengah. Merantau ke Madura, dapat nenek saya, makanya santri saya manggil saya di Mas. Di Pontianak tidak ada pesantren anak kiainya dipanggil Mas. Kalau tidak dipanggil Lora, Bindere, Gus. Cuma di pesantren saya Al Jihad yang dipanggil Mas. Jadi abah saya namanya Abdul Muthalib, bapaknya Abdul Muthalib, kakek saya namanya Sukardi. Sukardi bin Sujono bin Sastro bin Aryo, pakai o.
Mun pelancong boleh dipanjangkan lagi, ada lagi bin Aryo bin Cokro Aminoto manco sekilo kau nongko di atas mejo. Kek jam lancang ibalet. Jadi kemarin ada orang aku nabi, namanya Nabi Sumarjo. Kalau nabinya Muhammad kayak tadi kita baca serakal kan. Kalau nama Nabi Muhammad didengar kuping enak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Enak nggak nama Nabi Muhammad didengar? Tapi kalau nabinya Suparjo, ya Rabbi sholli ala Suparjo, makan kucur sore-sore hancur. Jadi bagaimana caranya agar anak bapak ibu selamat dari aliran-aliran seperti ini, agar selamat dari orang yang benci kepada para habaib? Caranya sisa satu bapak ibu, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren, masukkan di pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang nggak jauh-jauh lagi, terutama tetangga sini dekat nih ya. Saya 2 kali ke sini nih. Sekitar 2 tahun yang lalu saya ke tempat Jimudi. Pada waktu itu saya ceramah di madrasah sini nih. Ustadz siapa tadi? Ustadz Zainul. Lalu sama-sama dengan Jimudi ke sini. Itu santri masih 10 tak salah. Sekarang alhamdulillah udah 30 lebih. Masya Allah udah maju ya, jalannya udah mulus lagi. Ya. Mendoakan anak kita Bapak Ibu. Sekarang naudzubillah Pak Bu, perusak anak kita. Saya sebut setan. Ini saya sebut setan. Ada satu setan yang bisa merusak anak kita. Kalau setan zaman dulu Bu, dibacakan ayat kursi lari. Tapi setan ini jangankan dibaca ayat kursi, dilempar kursi tidak lari. Bahkan setan itu kita biara, tidur kita bawa setan, ke WC bawa setan, tahu setannya? Nih. Betul. Gara-gara HP suami istri bercerai, betul? Bu, kalau ibu udah punya suami suka duduk mojok di rumah ketawa sendiri, itu bukan gila tuh. Hati-hati. Bapak-bapak pun begitu. Bapak kalau udah punya istri, HP-nya udah pakai kunci. Ketika bapak mau lihat tak mau dia, itu ada tuh bangkit di situ tuh. Saya punya anak 4. Anak saya 4 perempuan semua. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki Bapak Ibu ya. Anak saya 4-4-nya ini enggak boleh megang HP. Sampai-sampai anak saya pertama nanya, anak saya pertama kelas 3 SMP. Alhamdulillah baru hafal 5 juz ya. Doakan mudah-mudahan atam 30 juz. Alhamdulillah. Saya punya adik nomor 7 hafal Al-Qur'an 30 juz. Adik saya nomor 7. Saya pun enggak jauh beda. Adik saya hafal Al-Qur'an 30 juz, saya hafal juz 30. Enggak jauh beda, beda sedikit, beda 29 ya, tak banyak. Jadi anak saya pertama protes Bu, protes Pak. Limada ukhti ma'am sidawal, ma'anal akil ashabul ma'am sidawal. Kebetulan saya dengan anak saya ini pan-pannya bahasa Arab, enggak pakai bahasa lain, bahasa Arab terus. Dia protes, Pak. Ngapa saya ini enggak boleh pegang HP, sedangkan kawan-kawan tetangga, sepupu-sepupu semuanya punya HP. Saya ini kalau udah kelas 3 SMP, Pak. Ngapa tak boleh beli HP? Enggak boleh. Kapan mau dibelikan HP, Pak? Nanti kalau udah kawin, suaminya bilang saya terima nikahnya, lalu baba pinjam ke suaminya, baba bawa ke toko HP, milih HP. Jadi anak saya tidak boleh megang HP Bapak Ibu. Tidak apa-apa dibilang orang kejam, tidak apa-apa. Karena na'udzubillah ini rosa. Bapak Ibu jangan senang anaknya pandai HP. Saya punya siswa. Ini siswa anak luar. Jadi santri di pesantren saya ini kalau anak SD, TK, SD itu boleh, anak luar boleh masuk. Tapi kalau sanawiyah aliyah, SMP, SMA tidak boleh, harus mundur. Jadi kemarin sebelum Covid nih, ada salah satu guru nangkap anak SD kelas 2, SD saya nih. Kebetulan saya kepala sekolahnya. Ditangkap bawa HP, disetor ke saya, bawa ke saya periksa. Saya ingin tahu dia ini tiap hari nonton apa di YouTube. Saya buka di YouTube dia, astagfirullah, tiap hari yang dia tonton di YouTube tuh film porno telanjang. Kelas 2 SD. Saya panggil gurunya. Ini kok bisa terjadi? Bahkan saya lihat jam-jam ada jam sekolah. Saya panggil gurunya, panggil anaknya, panggil orang tuanya. Kata guru, ini kok bisa Bu? Itulah Ustaz, saya pun bingung. Dia ini kalau baca pandai, tapi kalau nulis Ustaz kadang salah-salah, lebih huruf ke kurang huruf ke. Tapi kok dia pandai ini nulis. Saya panggil anak yang kelas 2 SD, bang sini kau ini kan nulis kurang pandai. Ngapa pula jadi buka YouTube kok pandai? Apa dia bilang? Gampang Pak Ustaz, tak perlu nulis. Tinggal kita buka YouTube, di gambar pojok kanan atas ada gambar halo. Kita pijit yang gambar halo, pek.
tinggal kita ngomong ya Pak Ustaz. Video porno terbuka Pak Ustaz. Rosak tak rosak? Makin detik terakhir bagi anak kita sisa satu Bapak Ibu, didik mereka dengan pendidikan agama, masukkan ke pondok pesantren. Saya ada wali murid Bapak Ibu ya, seorang polisi. Jadi bapaknya ini polisi. Ketika mondokkan anaknya ke tempat saya guraukan dia, Pak, Bapak ini kan polisi, penjahat-penjahat yang bisa Bapak urus, penjahat-penjahat yang takut ke Bapak, masa anak seorang Bapak tak bisa urus? Saya guraukan dia. Itu Pak Ustaz, pening pala saya. Penjahat yang takut ke saya, ini malah anak saya pandai ngerokok, tak balik-balik dari warnet, berani ngelawan saya kayak Pak Ustaz, nakal. Makanya saya titipkan Pak Ustaz, orang sekarang gitu, kalau anaknya pintar, cerdas, tak nakal, disekolahkan negeri tinggi-tinggi, betul? Tapi kalau anaknya bodoh balik, anaknya nakal, anaknya bebal, anaknya kurang ajar, parok dilempar, dibuang ke pondok pesantren. Akhirnya anak nakal dibuang ke pondok pesantren, dititipkan ke saya. Dapat 1 bulan, dia jenguk dengan istrinya, jenguk anaknya. Ketika ketemu dengan anaknya, saya panggil anaknya, Masya Allah, namanya anak pondok, udah berubah pondok sebulan. Cara salaman dengan orang tua udah beda, cara duduk udah beda, cara ngomong udah beda. Lalu anaknya pun manggil, ya orang tuanya bilang ke saya, Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya banyak perubahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak saya mondok, saya tenang makan, tenang kerja, tenang tidur Pak Ustaz, tenang, kata dia. Iya kau tenang tidur, aku tak bisa tidur, pening kalau aku ngurus anak kau. Kau nyaman tidur, aku tak bisa tidur. Ini anak pondok Babu, itu anak pondok kalau udah mondok akhlaknya beda. Bapak Ibu lah contohnya anaknya kalau udah mondok, cara salamannya beda. Kalau orang tak mondok, coba nih budak-budak anak mondok, salamannya begini. Bukan dicium, ditanduk. Untung tak ada. Kalau anak pondok tahu caranya, makanya saya ajarkan cara salaman. Mana budak kecil ini? Mana ada santri yang yatim? Ada yang kecil lagi. Mana dia? Panggil di sini. Siapa namanya? Paling kecil. Sini Hairul. Mana dia? Siapa namanya? Hairul. Sini Hairul. Sini. Sini. Masya Allah. Nih. Namanya siapa? Nih, ini anak pondok. Langsung duduk kan? Coba tak pondok. Halo boy, kata dia. Beda akhlak anak pondok nih. Ya. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Entikong. Oh, dekat Malaysia. Masih sepupu Upin Ipin. Masya Allah. Ya, anak yatim. Abahnya meninggal umur berapa? 2 tahun. Umur 2 tahun. Umiknya masih ada. Masya Allah. Ini anak yatim. Ya. Jadi Bapak Ibu, nih untuk anak-anak terutama tak pondok. Salaman tuh ada cara. Ada 3 cara salaman. Yang pertama, cara pertama Bapak Ibu ya, cium 3 kali cepat. 1, cium nih, cium punggungnya. Pegang pakai 2 tangan. Ini tangan guru atau tangan orang tua? Pegang pakai 2 tangan, cium 3 kali cepat. Nih, 1, 2, 3. Itu cara pertama. Cara kedua, cium 1 kali, lama. Ciumnya pakai hidung dengan mulut. Nikmati tangan orang tua kita. Walaupun 12 jam tak apa. Ingat ya, kita tak mungkin hidup di dunia, kita tak mungkin sukses, kita tak mungkin kaya kayak gini tanpa kedua orang tua kita. Cium. Cara yang ketiga, cium bolak-balik. Saya praktikkan langsung. Berdiri, Rul. Ya. Nih, ada 3 cara. Cara pertama, gimana cara pertama tadi? Cium 3 kali cepat punggungnya. Pegangnya 2 tangan, tapi dengan 2 tangan. Sini, Rul. Nah, biar saya yang cium, kan saya menyentuhkan. Ente seakan-akan orang tua. Datuk nih, datuk saya. Ya, dia seakan-akan orang tua. Cara pertama cium 3 kali. Bocor mana Rul? Aduh, palang Rul. Semprot Rul. Ada bergurau ya. Tangan tak bau. Iya, bau ikan kembung. Jangan diberikan kembung tadi siang kena beliau. Ya.
Cara pertama cium 3 kali. Megangnya 2 tangan. Ingat megang selalu 2 tangan. Tangan guru, tangan kiai, tangan ustadz, tangan orang tua pegang 2 tangan. Ini bentuk menghormat. Cium 3 kali cepat nih. 1, 2, 3. Ingat ciumnya pakai hidung dan mulut. Terus cara yang kedua cium 1 kali lama, nikmati pakai hidung mulut, nikmati. Nih yang kedua cara. Wah, sekarang baunya agak enak, agak bau wangi-wangi campurkan kembung. Agak berubah ikan kembung kasih pedak gitu. Yang kedua, cara yang ketiga, yang paling tiga nih, cara ketiga nih cara yang paling bagus, paling afdal, paling utama. Yang cara ketiga kita pegang 2 tangan. Pertama, cium punggungnya. Udah itu dibalik pelan-pelan telapaknya, cium telapaknya. Udah itu dibalik agak cium punggungnya 3 kali. Sekarang Hairul praktik dulu. Cara yang paling bagus. Anggap ini orang tua, pegang 2 tangan. 1, 2, 3. Masya Allah, pintar. Tunggu lo, ada duit tak? Aku tak punya duit pula. Minta Haji Modi. Nih. Dah, jadi contoh. Udah, turun. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi ulama, semua santri, semua anak kita jadi ulama semuanya, amin. Dah, turun. Dah, selesai. Itu di pondok. Di pondok diajarkan Bapak Ibu juga, Pak Bu. Kalau anaknya, ini udah malam loh, lanjut ke? Lanjut. Setengah 11 nih? Lanjut. Sampai subuh siap? Lanjut. Sampai subuh? Lanjut. Saya nak balik, sampai subuh. Nama dengan sampai subuh. Nah, cuma Bapak Ibu, kalau udah anaknya mondok, harus pasrah penuh ke kiainya. Kayak orang zaman dulu kalau mondokkan anak, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mondokkan anak saya nih ke Pak Kiai. Pokoknya apa kata Pak Kiai lah. Kalau dia nakal pelas saja Pak Kiai. Jangankan patah, mati saya ikhlas Pak Kiai. Ini orang zaman dulu. Makanya orang zaman dulu, Bapak Ibu lah Toto, kalau dulu masih kecil-kecil. Kalau ngaji, ngelapor ke orang tua. Dipukul oleh Pak Ustadz, guru Quran kita, guru surau kita dipukul, ngelapor orang tua. Ditambah ada kena orang tua. Zaman dulu gitu, Pak, kami ditempelin kena Pak Ustadz. Sebelah mana? Sebelah kanan. Ditambah sebelah kiri. Ini orang zaman dulu. Orang sekarang, anaknya baru dicubit sedikit tak terima. Datang satu kampung bawa barang. Nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Ibu boleh datang 2 truk pakai bawa barang. Tapi jangan lupa, bawa ayam semuanya. Kita sembelih sama-sama, makan pesta. Ini saya contoh nih Bapak Ibu. Saya dulu mondok di luar. Pertama saya mondok di Bata-Bata. Bata-Bata mungkin kenal ke Sofi, Lora Najib, itu kawan-kawan saya tuh. Saya mondok dulu di Bata-Bata. Setelah dari Bata-Bata saya pindah ke Dalwah. Ketika di Dalwah Bapak Ibu, kalau malam Jumat, tiap malam Jumat kan di pondok Dalwah ini kan libur sama dengan pondok, semua pondok malam Jumat itu libur. Jadi kita di main nyanyi-nyanyi hadrah, pakai gendang ember. Lagu hadrah. Di pojok sana kawan saya bukan nyanyi hadrah, nyanyinya nyanyi dangdut. Kemana gitu lagunya. Akhirnya kena guru saya nih, mantu Habib nih dimarah. Hei, jangan lagu itu, lagu selawat. Ya. Akhirnya berhenti sebentar. Udah berhenti sebentar, nyanyi lagi lagu dangdut lagi. Akhirnya kena nih guru saya dikejar Bapak Ibu. Dikejar, lari mereka nih, lari lewat depan saya. Karena ada orang lari, saya pun ikut lari. Padahal saya tak tahu ada apa, yang penting selamat. Rupanya guru saya ini Masya Allah larinya laju Bapak Ibu. Dapatlah saya 3 orang kena tangkap. Tangkap 3 orang, baris. Suruh baris bertiga. Ngantri, bukan ngantri duit, ngantri tempeleng. Saya di belakang nomor 3. Kena giliran saya, sini yang pakai kacamata. Tepak. Pas tangannya tuh kena hidung, langsung pecah ke hidung saya, langsung keluar darah. Srek. Saya ingat pesan abah saya. Abah saya selalu pesan, kalau saya balik liburan ke Pontianak, sebelum saya balik ke pondok, abah saya pesan, Mas, abah saya panggil saya Mas, kalau nanti balik ke pondok, nyampe di pondok oleh guru dihukum atau dipukul, salah atau tidak salah, jangan lupa kalau abah dipukul, cium tangan guru, bilang makasih. Padahal saya tak salah. Saya ambil tangan guru saya Bapak Ibu, saya cium tangan beliau, darah saya melekat di tangan beliau. Saya bilang, Dip, syukron Dip, makasih. Beliau pegang kepala saya, iya jangan nakal-nakal lagi. Padahal saya tak salah.
Dapat berapa tahun beliau datang ke Pontianak, saya undang ke rumah. Saya undang ke rumah, setelah makan-makan, saya bilang beliau lupa ke saya. Beb, Habib ingat Habib. Dulu Habib pernah nempeleng saya sampai keluar darah. Oh iya, agak takut dijawab, takut dibalas gitu. Gurau ya. Oke saya bilang, Beb, alhamdulillah Beb berkah Beb. Gara-gara Habib tempeleng Beb, saya sekarang bisa ceramah. Apa kata beliau? Sini, ku tempeleng lagi kau, biar lebih hebat ceramah. Kau tak ada Beb. Kayak ada burung pipit terbang. Jadi kalau bapak ibu anaknya pengen jadi penceramah, kirim ke rumah saya tempeleng loh, tapi harus keluar darah. Tak keluar darah tak bisa. Tada, bukan harus gitu. Maksudnya bapak ibu, kalau anak kita udah mondok, kita pasrah penuh ke kiai. Nggak ada kiai itu mukul anak sampai mati, tada. Terus kalau ada anak kita ngadu, jangan dibukukan. Kata orang Madura, cok bukui, cok dingin. Anak kita ini suka nambah-nambah, biar dia diberhentikan, biar bebas. Padahal kena ke ustaz, kena Jimudi cuma dicubit sikit. Tapi laporannya apa? Kami kenapa aja ditempeleng? Ini contoh nih, contoh pesantren saya nih bapak ibu, saya baru ingat. Jadi pesantren saya ini berdiri tahun 67, tertua di Kalbar. Jadi dulu ada, tak usah sebut tahunnya ya. Dulu pernah kasus, ada salah ustaz, itu saya masih SD. Ini untuk contoh nih. Dulu pernah kasus ada salah satu ustadz narik kuping santri. Kebetulan di kuping ini ada koreng. Namanya ada koreng, ditarik ya keluar darah. Nangis dia balik ke rumahnya. Bapaknya kebetulan preman. Zaman dulu musim jinggojing gitu, rok carok zaman dulu ya. Ketika nyampe di rumah, dia bilang ke bapaknya, bukan bilang ditarik kuping, bilang ditempeleng. Maksudnya apa? Biar bapaknya marah, mukul dia. Mukul ustaz nih. Datang bapaknya bapak ibu pada waktu itu satu pickup. Saya masih SD, saya masih ingat. Sekitar SD kelas 4. Saya terkejut nangis saya. Orang bawa parang, bawa celurit yang datang. Apa tak terkejut? Datang abah saya. Ini dari sembunyikan, ustaz disembunyikan. Karena bahaya. Datang pergi ke abah saya. Maaf Kiai. Katanya anak saya ditempeleng kena ustaz. Kata siapa? Kata anak saya. Ente jangan langsung percaya karena ente. Mana ente? Panggil anaknya. Panggil santri-santri yang jadi saksi semua. Betul lah ustaz, ada ustaz yang nempeleng? Enggak Kiai, bukan ditempeleng, cuma ditarik kuping. Kebetulan ada koreng keluar darah. Lalu apa saya nanya ke anaknya, betul? Kau jujur, ditempeleng atau ditarik kuping? Akhirnya takut, iya tarik kuping. Akhirnya bapaknya malu, diberhentikan anaknya. Tapi dengan masih emosi, tidak terima. Karena dia tidak ketemu dengan ustaz. Ustaz, sebenarnya bapak itu mau nempeleng ustaz itu. Akhirnya diberhentikan anaknya. Dapat berapa tahun? Ya, bapaknya yang ngongkri bapak ibu, yang pergi ke pondok bawa barang bawa celurit, dibunuh orang. Bapaknya dibunuh orang. Akhirnya yang bunuh bapaknya ini masuk penjara. Keluar dari penjara, yang bunuh bapaknya dibunuh kena anaknya nih. Anak yang tadi tarik kuping, balas dendam ke bapaknya. Terus anak yang tadi bunuh musuh bapaknya masuk penjara. Keluar dari penjara, anaknya nih dibunuh lagi kena keluarganya. Habis, selesai, game over, selesai. Makanya hati-hati bapak ibu. Ya pasrah penuh, bukan enak. Bapak ibu kira enak jadi ustaz jadi kiai? Enggak enak bapak ibu, sakit. Kadang-kadang ada wali murid tak paham. Nih banyak wali murid pesantren saya tak paham. Datang pesantren saya, ya lewat. Nih kalau pesantren saya ini bapak ibu enggak dipagar. Kenapa enggak dipagar? Karena memang enggak bisa dipagar. Ini pesantren rumah orang, enggak bisa dipagar. Jadi kalau saya ngajar, ini teras rumah saya, ini teras, di depan teras jalan raya. Kadang-kadang saya asik ngajar, tiba-tiba lewat depan saya bupati. Lewat bupati. Apa buat bupati? Perempuan nampak, buka paha tinggi-tinggi. Bupati lewat. Setelah bupati lewat nampak agak Sekwilda. Apa Sekwilda? Nampak sekitar wilayah dada. Udah itu di belakang Sekwilda nyusul perempuan pakai baju iu can see, iu kamu can boleh, si melihat, mai ketek bulu keti aku lewat. Ini kadang-kadang ada wali santri lewat depan rumah saya. Karena wali santri, orang tua murid nih, kalau mau pergi ke pondok harus lewat depan rumah saya. Nggak ada jalan lain, lewat depan rumah saya. Saya pada waktu itu duduk di depan rumah sambil ngerokok, lewat wali santri. Turun dari motor, di atas motornya bapak ibu ada karung berduri-duri. Dalam hati saya durian. Di bawah karung
ya di atas karung ada kardus mentol-mentol langsat. Dalam hati saya pasti singgah ke rumah. Rupanya tak ada singgah, lewat ya, permisi Pak Ustadz, kata dia. Nyot, dapat setengah jam lewat lagi, kosong tuh motor. Dalam hati saya masih ngarap saya, mungkin tak dapat rambutan dengan durian dengan langsat, mungkin mentahnya kali. Ngerem lagi itu ke rumah. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Saya berilah kopi, tuang kopi segelas habis. Cepat kok habis segelas. Saya tuang lagi 2 gelas, habis lagi 2 gelas. Tuang lagi 3 gelas, habis lagi. Gelasnya kecil. Laju kok minum kopi. Udah itu Pak Ustadz, apa? Saya lupa bawa rokok. Ada lagi. Terus minta rokok Pak Ustadz lah. Nyaman gue udah kopi 3 gelas, minta rokok lagi. Udah saya beri rokok. Sekali balik nggak ada nempel-nempel. Makasih Pak Ustadz ya. Dalam hati saya, mudah-mudahan besok udah tangan itu peleng kau. Dikira kopi dengan rokok tak beli kali ya. Sakit jadi Ustadz Bapak Ibu. Saya punya murid giginya rongak. Saya ngajar, ayo dong, kau lihat mulut aku ya, lihat mulut aku nih. Kau ikut, walau bolim lidah kau tekan ke gigi kau, saya lupa giginya rongak 2 buti. Lihat mulut aku, walau bolim tekan, apa dibaca? Walasolim melos. Ya Allah com, tak berhasil kau. Berarti kau tak bisa lanjut. Kau harus belajar betul-betul huruf dhad. Ayo kau belajar. Dhad, cot, kata dia. Santap banget. Ulang, betul-betul lagi. Ulang. Dhad, cot, kata dia. Sekali lagi cong. Lidah kau tekan ke gigi kau, tekan lalu keluarkan kuat-kuat. Dhad, tekan. Bukan keluar dhad, keluarkan tot tuh. Dapat seminggu bapak emaknya datang ngirim dia. Nanya Pak Ustadz, gimana kabar anak saya? Alhamdulillah, anak bapak abu sehat. Terus ngajinya sampai apa Pak Ustadz? Udah selesai ke hatam ke? Belum Bu, baru sampai agot. Lama nggak Pak Ustadz? Udah mondok 3 minggu masih tot-tot ya kagak sampai iya. Tak bisa Bu Pak, tak bisa lanjut urut dot, tak berhasil. Nah pula ketika saya belajar dia suruh tekan dot, bukan keluar dot tapi keluarkan dot. Selalu ya bapak emak bilang, ya harap maklum lah Pak Ustadz, budak kecil lah. Betul, budaknya kecil, kentutnya besar. Makanya jadi kiai ini sakit Bapak Ibu. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau Haji Muhdi ini selalu kuat ya dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan oleh Allah beliau diberi rezeki yang banyak, melimpah barokah hingga beliau bisa istiqomah mengajar santri-santrinya. Dan kita doakan mudah-mudahan santri beliau juga anak kita semua jadi anak soleh solehah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan semua meninggal dunia berkumpul bersama datuknya para habaib baginda Muhammad Nabi Muhammad dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini ceramah saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.